Selamat berjumpa kembali untuk teman-teman semua yang turut mengambil untuk mendukung channel ini dalam berbagai hal yang Pocak Kampung bagikan. Jadi pada kesempatan ini topik masih sama, yaitu cerita lanjutan terkait dengan buku Muhyiddin M. Dahlan, Memoir Luka Seorang Muslimah, dengan judulnya Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Jadi kisah berkelanjutan setelah Nida Kirani turut bergabung dalam memperjuangkan Daulah Islamiyah di Indonesia. Setelah kembali ke Pondok Ki Ageng, isu terkait dengan perkumpulan perjuangan Daulah Islam ini tersebar. Bahkan ada yang sampai tidak sudi mencerca. Tapi Nida Kirani santai saja. Dia menerimanya dengan diam-diam. Karena di Pondok Ki Ageng, temannya dahulu Rami sudah pulang kampung. Maka teman-teman untuk berdiskusi pun tidak ada, karena di Pondok Ki Ageng teman-teman yang lain tidak suka atau tidak hobi untuk berdiskusi. Maka pindahlah Kiran ini dari Pondok Ki Ageng menuju pos jemaah. Dengan harapan yang begitu besar, harapan yang begitu segar, iman yang ia belajar akan terus tumbuh dan meningkat ketika tibanya di pos jemaah. Dalam tibanya di pos jemaah, dalam buku ini, buku Muhyiddin M. Dahlan, ditulis pengakuan kedua. Pengakuan kedua itu dengan tema kecilnya, Kupilih Jalan Dakwah untuk Menegakkan Hukum Tuhan di Indonesia. Pos jemaah biasanya ramai di sore hari, karena tamu para ikhwan sering berkunjung. Di pos jemaah ini, Kiran berdampingan dengan Mbak Aulia. Jadi mana tutur bahasa Mbak Aulia ini sangatlah ramah. Bahkan ketika Kiran merasa lelah ataupun sakit, selalu diperhatikan. Tetapi harapan terkait dengan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan dalam soal iman berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Nida Kirani saat berada di pos jemaah. Di pos jemaah, orang-orangnya di pos jemaah itu
orang-orangnya tidak sangat biasa untuk melakukan ibadah mereka sangat berkurang, bahkan untuk hal-hal berdialog terkait dengan keagamaan pun tidak seperti yang diharapkan oleh Nida Kirani. Sehingga hari-harinya pun seperti biasa. Ya terus bagaimana membaca buku. Dalam kekosongan ia membaca buku. Jadi dengan bersama Mbak Alia, Nida Kirani dipercayakan sebuah dokumen tua yang ditulis oleh Eyang Wirjo yaitu dokumen tua tentang sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Ya semangat, ya rutin dengan belajar. Walaupun realitas berbanding terbalik, tetapi perjuangan tetap ya tegak kan. Bahwa betul-betul harus ada daulah Islamiyah di Indonesia. Dengan realitas sedemikian, bosan pun datang. Dan bertepatan dengan hal yang dialami realitas, Nida Kirani pun pada waktu itu selesai kuliahnya D3. Jadi karena untuk melanjutkan kuliahnya lagi, ia pun bersepakat untuk pindah lagi. Jadi karena ia sudah bergabung dalam perjuangan itu, maka ia pindah di pos jemaah yang lebih dekat dengan kampus barunya. Anehnya di pos baru ini hal yang dirasakan di pos jemaah sebelumnya lebih bagus. Meskipun ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi menjadi salah satu keunggulan di pos jemaah sebelumnya adalah bagaimana kebiasaan mereka selalu salat berjemaah. Ketika masuk di pos baru, ia mulai merasa aneh dan mempertanyakan perjuangan semacam apa. Karena keadaan realistisnya orang-orang santai, tidak seperti Nida Kirani. Apalagi di pos baru ini, kehidupan lebih ke individualistik. Ada beberapa ukti yang sangat materialistik. Maka rasanya ini pun akan perjuangan daulah Islam ya di Indonesia terus digerogoti nalar kritisnya soal realitas yang ia hadapi. Tapi tetap ia memperjuangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa. Iman yang sedemikian lama dibangun pun mulai goyah.
Maka salah satu dengan situasi yang ada, ia sering melakukan mudik di kampung halamannya di Wonosari. Keseringan mudik ini sehingga sampai saat karena masyarakat kampung melihat cara Nida Kirani bertutur, cara Nida Kirani berpakaian, akhirnya dia dipercayakan untuk memberi siraman rohani kepada remaja-remaja di kampung halamannya. Kesempatan inilah Nida Kirani betul-betul memanfaatkannya dengan nekat dan tujuannya. Bagaimana ia mendoktrin adik-adik remaja dengan umur para remaja yang pikiran mereka banyak bertanya, nalar mereka yang belum tidak cukup dengan sesuatu, maka Nida Kirani pun berhasil. Bahkan keluarganya pun turut serta bergabung dalam perjuangan. Sosok Nida Kirani, dia belajar doktrin-doktrin yang ada, hingga banyak remaja pun ikut masuk. Tetapi jalannya juga tak panjang, kesempatannya pun hanyalah sesingkat, karena beredar cepat bagaimana kelompok yang memperjuangkan daulah Islamiyah Indonesia ini sangat tidak disetujui. Maka banyak aparat polisi yang sedang mencari pimpinan atau orang-orang yang memperjuangkan daulah Islamiyah Indonesia ini. Ia pun agak segan karena takut ditangkap polisi. Akhirnya di pos jemaah ini pun untuk sementara dia tinggalkan dan memilih tinggal di kos. Jadi setelah polisi mereka cari, Nida Kirani pun agak segan. Maka pindahlah ia dari pos jemaah ini menuju ke kos. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Tetap senyum, tetap mendengarkan, karena pengetahuan adalah sesuatu yang tidak mati ketika kita terus bercerita, mendengar, dan berbagi. Sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan untuk berikutnya. Semoga hari ini sehat menyertai kita.